Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Dari Smart FM Jakarta, kita kembali menyapa Anda dalam program Indonesian Strong From Home. Dan Ayah Edi sudah siap bersama saya Nancy Mukoginta untuk kembali berbincang satu tema menarik yang kita pilihkan untuk Anda yang bisa kita diskusikan selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelumnya saya sapa Ayah Edi dulu. Halo Ayah, apa kabar? Baik sekali Mbak Nancy, apa kabarnya Mbak Nancy? Saya alhamdulillah luar biasa dan biasa dulu. Oke, walaupun Jakarta dan sekitarnya lagi diguyur hujan, ya ini tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap bisa berbagi. Pasti Mbak. Ya, untuk bisa tentunya membangun Indonesia yang kuat melalui keluarga ya, melalui program ini. Iya. Dan kita undang Anda juga nanti untuk bisa sharing dan diskusi karena Ayah Edi sudah siap juga untuk Anda. Dan malam hari ini kita pilihkan satu tema menarik. Jadi bukan hanya karena perubahan cuaca kita takut terkontaminasi penyakit ya. Tetapi jangan lupa bahwa seringkali mungkin kita tidak menyadari bahwa bisa terjadi saja kontaminasi penyakit sosial pada anak. Betul. Karena kalau kita bicara soal kontaminasi penyakit sosial pada anak ini, ternyata disadari atau tidak disadari ya ini bisa saja pernah kita lalui, pernah terjadi. Karena kan namanya juga kita bersosialisasi, kita berinteraksi, nah itu skalanya tergantung mau besar atau kecil, tapi jangan sampai ya sekecil apapun juga kalau namanya kontaminasi penyakit sosial pada anak kita harapkan itu tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, apa yang harus dilakukan oleh para orang tua? Ini tema menarik yang Ayah pilih, ini pasti ada diskusi-diskusi menarik sehingga hal ini bisa kita angkat untuk kita diskusikan malam ini. Ya pasti Mbak. Jadi saya sering mendapati orang tua yang membawa anaknya katanya bermasalah perilakunya ke tempat kami. Ya macam-macam ya, mulai semakin suka melawan, semakin sulit diatur, semakin jarang pulang ke rumah, kemudian semakin bahkan pernah sampai tertangkap basah misalnya nonton film porno, terus koleksi buku-buku porno, sampai ada yang separah misalnya berusaha memperkosa pembantu. Ya macam-macam Mbak, begitu. Jadi permasalahannya sangat kompleks. Tapi begitu saya ngobrol dengan orang tuanya, saya coba telusuri sejak kapan ini terjadi. Mayoritas jawaban para orang tua itu adalah ya sejak anaknya, ada yang menjawab sejak anaknya sekolah SD, kemudian masuk SMP. Sebagian besar jawabannya adalah sejak mereka bersekolah. Itu. Nah, kemudian saya melihat bahwa sebagian besar yang datang kepada kami, sebagian besar tidak semua ya, adalah orang tua yang kelihatannya cukup kooperatif, cukup demokratis ya, cukup baik dan tidak otoriter. Bahkan tidak jarang banyak yang sepertinya sangat agamis begitu. Nah, lantas kenapa ini bisa sampai seperti ini begitu? Dari mana kira-kira penyebabnya dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sampai anak menjadi seperti ini? Nah, akhirnya saya berpikir begitu. Ternyata setelah kalau sudah kejadian, berusaha untuk mengembalikan dia menjadi seperti dulu ya, seperti sebelumnya. Itu sangat sulit sekali. Sangat repot sekali. Bahkan ada orang tua yang sampai berhenti kerja, ada yang cuti, macam-macam untuk memberikan atau memperbaiki perilaku anaknya. Tapi yang sudah terlanjur ini tetap saja sulit begitu. Nah, saya berpikir bagaimana jika seandainya kita melakukan proteksi dini atau pencegahan sejak awal sebelum itu semua menjangkiti atau menjadi perilaku buruk anak kita gitu. Ternyata itu jauh lebih mudah gitu prosesnya. Karena anak-anak itu mempunyai fase-fase pembentukan perilaku dasar
Jadi kalau fase-fase itu belum terlewati, yakni fase SD sampai mungkin SMP ya maksimal, itu mereka masih bisa untuk diarahkan kembali. Tapi kalau misalnya fase itu sudah terlewati, nah ini dia masalahnya Mbak. Kalau sudah SMA, apalagi sudah kuliah, maka kita menjadi seperti head to head ya, lawan anak dengan anak tersebut, atau mungkin kucing-kucingan gitu. Saya sangat jarang sekali bisa mengubah kembali anak yang perilakunya sudah terlanjur seperti itu. Kenapa sampai sedemikian beratnya? Karena ternyata memang setelah saya pelajari, otak kita itu terbentuk dari pola-pola rekaman. Pola rekaman seperti program dalam komputer, Mbak. Jadi kalau pola-pola rekaman program itu yang masuk duluan adalah program-program antivirus, antivirus, juga program-program yang baik, maka komputer itu bisa digunakan secara baik, bekerja sangat baik, dan dia bisa menangkal virus-virus yang masuk. Tapi kalau ternyata waktu fase instalasi program, yakni usia SD sampai SMA, itu lebih banyak program-program virus, maka setiap kali kita mencoba memasukkan program yang positif, yang baik pada anak, itu akan diserang, oleh virus yang bersangkutan. Jadi kira-kira analoginya seperti itu begitu. Nah, untuk melakukan yang namanya restorasi atau format ulang, nah itu membutuhkan waktu ya. Tidak hanya waktu, tapi juga pola-pola yang kita sebut seperti memformat. Format itu kan dipaksa untuk dihapus ya. Dan kalau pada manusia itu mungkin digunakan cara-cara yang mirip dengan kekerasan gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan di lembaga-lembaga tertentu ya. Kalau di sini di Sukabumi mungkin di Lido ya, kemudian di Suralaya itu ada di Abah Anom gitu. Kita sampai nggak tega kalau melakukan itu pada anak kita. Tapi kalau sudah terjadi ya, di mana satu komputer itu isinya virus semua, mau nggak mau ya daripada hancur sama sekali, lebih baik diformat ulang. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Waduh, kalau analoginya diformat ulang bisa-bisa jadi nanti datanya bisa hilang semua toh ya. Ya pastinya begitu ya, datanya dihilangkan dulu, kemudian diisi ulang ya, data-data baru yang baik begitu. Supaya respons-respons anak itu menjadi baik, menjadi benar gitu. Karena respons itu sebenarnya dibentuk bukan dari pola berpikir, bukan Mbak, tapi dari rekaman-rekaman program. Apa yang dilihat, apa yang diserap. Yes, persis seperti itu. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa bukan sekedar mungkin meminimalisasi ya, tetapi bagaimana antisipasinya? Nanti kita akan coba diskusikan setelah saya hadirkan dulu Andy Jeep dengan Dance Through It All Away. Kita kembali untuk Anda dan kita masih diskusi tentang kontaminasi penyakit sosial pada anak. Ini bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong From Home. Dan Anda yang ingin diskusi silahkan, kita buka kesempatan di 021-398-33888 atau di 0812-11-12-959. Ayah, kalau kita bicara tentang hal-hal yang sudah terjadi dan bicara tentang kontaminasi ini kan sebetulnya datangnya bisa kapan saja begitu ya, di mana saja, dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Karena kan kalau kita bicara tentang bagaimana di mana kita berada, maka kita kan merupakan kumpulan masyarakat atau kumpulan sosial yang pastinya ini ada interaksinya, ada ya katakanlah tadi mungkin hal-hal yang bisa terjadi seperti itu, entah itu dalam skala besar maupun kecil. Ya, Mbak Nancy. Jadi kalau kita perhatikan ya Mbak ya, anak-anak itu kan terlahir itu suci, fitrah. Kalau yang perempuannya cantik, kalau yang laki itu imut ganteng gitu ya. Tidak ada bayi itu yang kalau kita perhatikan pada saat dia dilahirkan kemudian tampak bermasalah gitu. Nah, ini yang menarik gitu. Kemudian saya juga memiliki 2 orang anak begitu. Kemudian saya banyak berinteraksi dengan para orang tua yang punya anak. Awal-awalnya anak-anak ini baik-baik saja dan mereka menyenangkan, kedua orang tuanya happy, perilakunya oke-oke saja. Tapi seiring bertambahnya usia, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mulai muncul problem. Biasanya mayoritas kalau seminar saya tanya kapan sih anak-anak itu mulai kelihatan muncul bermasalah gitu, atau orang tuanya mulai merasakan stres karena anaknya.
Ya, rata-rata mengatakan sejak usia 4 tahun, 5 tahun, dan terus sampai fase-fase SD, kemudian SMP, dan puncaknya Jadi berlanjut begitu ya? SMA. Iya. Nah, jadi kelihatannya bahwa semakin bertambahnya usia, semakin kompleks permasalahannya. Sementara di satu sisi orang tua tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi lainnya orang tua tidak pernah bersekolah jadi orang tua. Kemudian juga tidak ada buku manualnya anak-anak kita itu. Nah, jadi lengkaplah sudah begitu ya. Kebanyakan orang tua biasanya cenderung untuk mencari siapa yang salah, seperti lagu tadi gitu ya. Siapa yang dipersalahkan. Malah justru kita nggak bisa ngeliat sisi baiknya ya kalau kita cuma melihat dari satu sisi yang kurang baik ya. Orang tua biasanya akan melempar masalahnya ke sekolah. Ya, ini kejadian ini saya rasakan semenjak anak saya bersekolah di sana itu loh, gitu. Yang anak-anaknya begini satu. Terus yang kedua, sekolah pun akan balik menyerang orang tua. Itu kan perilaku seperti itu dibawanya dari rumah, begitu. Baru ke sekolah. Tapi kita cek dulu apakah di penelpon yang berikut ini juga seperti itu terjadinya ya. Sudah ada yang gabung dengan kita. Boleh, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dari siapa di mana, Pak? Denny di jalan, Mbak. Pak Denny. Ya. Silakan Pak Denny. Ya, selamat malam, Ayadi. Selamat malam, Pak Denny. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak, luar biasa. Iya, silakan. Ya, Pak, saya sedih sekali memang kondisi sosial masyarakat makin Pak Israel tidak mengarah kepada yang baik, Pak. Ya. Tapi memang ayah kan sudah jelas konsepnya bulat mungkin kepada homeschooling mungkin ya dia. Ya. Terus terang kalau dari sisi infrastruktur mungkin saat ini kondisi saya dengan istri ya istilahnya belum mengarah ke sana. Saya ingin menanyakan kalau mengenai boarding itu menurut ayah seperti apa ya? Artinya kalau menitipkan anak ke pondok yang ya istilahnya kita percaya bahwa di sana sudah terhomogenisasi lah katakanlah kondisi sosialnya. Baik. Kalau dari sisi ayah di sini dengan pendidikan boarding seperti apa? Karena pada kenyataan ini kebetulan anak saya sejak SMP saya sudah titipkan dan memang saya melihat ada si positif tapi juga ada si negatif. Nah ini mungkin ayah punya pandangan sendiri terhadap menitipkan dengan kondisi boarding school. Ya, baik. Ya, makasih ayah. Iya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih Denny. Pak Denny on the way. Tadi beliau bertanya ya, bagaimana dengan kaitannya kondisi sosial yang memang belum banyak mendukung dan bahkan mungkin ini sulit kita temukan hal-hal yang lebih baik. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu solusi tadi boarding ya? Ya, boarding school itu sebuah upaya untuk melakukan proses homogenisasi, Pak. Cuma masalahnya anak kita itu memang dasarnya nggak homogen, dasarnya heterogen. Kalau kita punya anak lebih dari satu, ya kita baru sadar bahwa ternyata walaupun ayahnya sama, ibunya sama, tapi anaknya bisa beda-beda gitu, heterogen sekali. Cara pendekatannya berbeda, cara pola asuhnya berbeda, pola didiknya juga berbeda, cara belajarnya juga berbeda. Jadi konsep homogenisasi ini saya kurang setuju. Tapi ada sisi tujuan baik dari boarding itu sebenarnya untuk melakukan sebuah proses ya, eliminasi dari perilaku-perilaku yang kurang baik di luar. Hanya masalahnya begini, Pak. Kalau kita lihat hubungannya dengan kontaminasi penyakit sosial, ternyata yang mengkontaminasi anak pertama kali itu adalah orang tuanya. Yakni orang tua yang di garis keturunannya habit mendidiknya buruk atau habit mengasuh anaknya buruk. Jadi misalnya ada orang tua yang di garis keturunannya punya habit misalnya punya kepercayaan kalau dipukul pukul balik gitu. Kemudian kalau dikerasi ya kerasin gitu. Atau orang tuanya keras kepada anaknya. Kemudian ada yang habit keturunannya ya suka berbohong, suka mencuri. Kemudian ada juga yang suka menekankan dan menyalahkan anak. Ya, menekan anak, menyalahkan anak, mengukul, menghukum dan sebagainya. Nah, keluarga-keluarga yang lahir atau anak yang lahir dari keluarga dengan habit mengasuh yang sangat buruk ini, dia akan menyerap dan terkontaminasi oleh orang tuanya sendiri. Nah, kemudian biasanya orang tuanya nggak merasa itu dia mengkontaminasi anaknya. Kemudian dia bilang anaknya lah yang bermasalah. Ini banyak sekali Pak saya temukan.
kemudian setelah anaknya dianggap bermasalah, kemudian anaknya itu dikirimlah ke pesantren dengan asumsi pesantren tuh agamanya biar kuat, ini dan sebagainya. Diboardingkanlah anaknya. Nah, yang kami khawatir adalah kalau misalnya orang tua yang seperti ini banyak yang memboardingkan anaknya. Jadi boarding itu sebenarnya adalah menjadi pusat kontaminasi penyakit sosial pada akhirnya. Nah, ini berpulang kepada pesantren yang bersangkutan atau sekolah yang bersangkutan. Pada saat dia menyediakan boarding, apakah prioritas utama bagi anak-anaknya itu adalah pembenahan akhlak, ya, dan pembelajaran perilaku etika moral? Kalau itu yang menjadi prioritas utama dan yang namanya ujian tes UAN dan sebagainya itu adalah nomor kesekian setelah akhlak, maka Bapak akan selamat, Bapak akan tenang menempatkan anak di boarding school tersebut. Tapi kalau ternyata sekolahnya sama saja begitu, anak ditekan untuk belajar, kemudian untuk dapat nilai bagus, kemudian harus begini, harus begitu, menghafal yang tujuannya nanti supaya UAN-nya bagus dan sebagainya, yang sifatnya angka-angka belaka, maka ya sudah banyak kejadian bahwa kasus boarding ini akan justru melatih anak kita untuk menjadi anak yang tidak baik, karena di sana bertemu dan bergaul setiap hari mulai pagi sampai malam. Jadi banyak waktunya memang di sana ya. Iya. Nah, itulah kenapa saya memberikan opsi yang paling aman itu homeschooling. Tapi homeschooling itu akan menjadi aman kembali lagi kalau habit keluarga tersebut bagus. Atau kalaupun habitnya tidak bagus dari keluarga tersebut, seperti saya misalnya begitu, tapi mau belajar menjadi lebih baik. Nah, itu lain lagi. Ayahnya mau belajar setiap hari menjadi lebih baik, bundanya mau belajar menjadi lebih baik, sehingga anaknya nanti akan mencontoh kedua orang tuanya. Karena kita memang terwaris dari sebuah budaya tradisional, ya, yang punya pemahaman bahwa anak itu harus dikerasi supaya nurut gitu. Kemudian kita sering membohongi anak gitu tanpa sengaja karena udah terpola. Kemudian kita selalu mayoritas bilang bahwa kalau kamu dipukul, balas pukul gitu. Nah, tentu saja kalau kita orang tua yang mau belajar, mungkin lambat laun proses warisan ini akan kita perbaiki satu demi satu. Seperti di Facebook saya ada pertanyaan, gimana ayah kalau ada orang tua yang bilang anaknya berantem pulang nangis. Kemudian orang tuanya bilang, kalau kamu nangis nggak usah pulang gitu, balas. Akhirnya anaknya berhenti nangis, balas. Mau jadi apa negeri ini kalau banyak orang tua yang seperti itu? Nah, nggak usah kita bicara mau jadi apa, sekarang saja kita sudah bisa lihat ya, tawuran di mana-mana, sampai di dewan yang terhormat, di tingkat lawyer, di tingkat ini dan sebagainya. Makanya talkshow minggu lalu Pak, kita membahas tentang rasa malu yang sudah hampir punah di negeri ini, dan rasa percaya diri untuk berbuat baik yang hampir tidak ada di sini begitu. Setiap ada orang yang berusaha memperbaiki negeri ini, dia akan dihujat dan diserang habis-habisan. Kita bisa lihat di televisi contoh-contoh tersebut, bahkan dipenjarakan. Sudah banyaklah contoh-contoh nyata yang bisa kita lihat ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi itulah yang Bapak harus pertimbangkan, kemudian perhatikan kalau menurut saya baik-baik. Jadi lihatlah hasil dari perilaku anak kita. Jangan percaya pada klaim-klaim, misalnya sekolah unggulan, sekolah favorit, terakreditasi A dan sebagainya. Itu semua kan hanya klaim ya, seperti kecap nomor 1 kan begitu. Tapi yang penting itu rasa, apa yang Bapak rasakan setelah anak kita sekolah di sana. Apakah menjadi lebih santun, lebih baik, lebih hormat kepada orang tua, lebih bertanggung jawab. Karena unsur-unsur itulah yang sebenarnya diutamakan oleh Rasulullah gitu. Rasulullah tidak pernah meminta kita untuk bicara tentang angka-angka, walaupun dulu belum ada, tapi arah pembicaranya tidak ke sana. Tapi ke akhlakul karimah, akhlakul karimah, akhlakul karimah begitu kira-kira. Cuma sayangnya event pesantren pun masih meributkan masalah nilai, ujian, tes, UAN, akreditasi dan sebagainya. Oke, baik Pak Denny, mudah-mudahan ini menjawab. Jadi kalaupun tak ingin memilih sesuatu juga ini perlu dilihat ya Ayah ya. Perlu dievaluasi juga apakah memang ini karena lingkungan, sekolah atau juga di dalam keluarga itu sendiri. Ini perlu juga dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, zaman sekarang kita harus jeli dan jangan tertipu oleh bungkusnya atau klaim-klaimnya. Misalnya branded
gitu, atau brand nomor 1 dan sebagainya. Rasa saja, rasakan saja. Makanya kami di sekolah itu selalu bilang sama orang tua, saya nggak tahu ya sekolah Ayah Edi ini bagus apa enggak. Ibu rasain aja deh gitu. Oke, baik. Kira-kira kita perlu seperti melihat yang lebih jeli dan lebih dalam ya. Ya. Dan saya juga lihat lebih jeli, kayaknya kita kelebihin waktu nih. Waktunya break dulu ya. Baik, Semua listener jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda selepas beberapa informasi berikut ini. Kontaminasi penyakit sosial pada anak kita ulas dan kita sudah masuk di sesi yang ketiga nih Ayah. Wow, cepat sekali ya waktu. Oke, bahasan-bahasan menarik itu biasanya memang butuh waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan 2 jam ini cukup ya untuk nanti bisa kita diskusikan. Nah Ayah, kalau kita melihat kembali dari sisi katakanlah tadi bahwa penyakit sosial ini rata-rata berawal dari sekolah. Nah ini apa yang mungkin juga perlu dilihat dari sisi kita juga ya, keluarga dan juga anak, karena kan namanya manusia ini kan tipenya beda-beda, lalu juga mungkin dari sisi karakternya, kepribadiannya juga beraneka. Jadi kontaminasi penyakit sosial berawal dari sekolah itu adalah perspektif orang tua, Mbak. Orang tua selalu merasa bahwa ini semua berawal dari sekolah. Tapi sekolah selalu merasa bahwa ini berawal dari orang tua di rumah. Dan kalau saya ditanya mana yang benar, Ayah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar begitu. Nah, cuma kita perlu tahu urutannya seperti apa. Yang pertama, ya tadi orang tua dengan habit keluarga, habit mendidik dari keluarga dan leluhurnya yang dulu kurang baik, yang diwariskan kepada anaknya, itu akan melahirkan nanti anak-anak pemberontak. Nah, begitu anak itu disekolahkan, maka dia akan menulari anak-anak lain untuk memberontak, kemudian membuli anak lain, kemudian menipu anak lain, memeras anak lain. Nah, ini adalah habit-habit. Nah, kemudian karena anak itu bersekolah di sana dan berkumpul di sana, maka habit itu makin terlatih ya dari kumpulan anak-anak itu. Nah, jadi sekolah itu akhirnya menjadi pusat perkumpulan anak-anak yang membawa habit buruk dari orang tuanya. Nah, kemudian anak-anak yang habitnya baik, yang orang tuanya baik, masuk ke sekolah yang sama, dia akan terkontaminasi, begitu kira-kira, Mbak. Nah, the problem is sekolah. Nah, sekolah itu sebenarnya satu tempat untuk memperbaiki semua perilaku anak. Tapi masalahnya kadang-kadang saya mendapati para guru sendiri untuk memperbaiki perilaku anaknya di rumah aja masih pontang-panting dan kesulitan gitu. Karena para guru nggak pernah belajar teknik handling anak-anak bermasalah. Waktu mereka sekolah dulu, even sampai IKIP sekalipun, teman-teman kami di IKIP bercerita yang diajari cuma how to deliver aja, untuk mentransfer knowledge aja. Tapi begitu handling kelas, handling perilaku itu nggak dikuasai oleh mereka. Makanya mereka punya guru yang namanya BP. Padahal setiap guru adalah BP menurut saya gitu. Setiap guru harus menguasai ilmu bimbingan dan penyuluhan. Nah, problem itu akhirnya membesar dan yang muncul adalah saling menyalahkan. Nah, kalau saya berpikir kalau prosesnya hanya saling menyalahkan, maka nggak akan selesai. Kita akan ribut mana telur dan mana ayam. Nggak selesai-selesai. Nah, kebetulan saya curious gitu. Saya ingin membuat sebuah terobosan. Jadi saya bikin sekolah aja kalau begitu. Seperti apa sih? Saya jadi ingin merasakan kalau jadi orang tua seperti apa, kalau jadi guru, pimpinan sekolah jadi seperti apa. Nah, akhirnya saya mencoba memutus mata rantai saling menyalahkan antara ayam dan telur. Nah, sekolah itu didirikan kan tujuannya untuk mendidik. Kalau Pak Munif bilang, ya di sekolah lah tempatnya anak nakal, anak bandel, anak pemberontak dan sebagainya. Ya, tugas kita lah untuk memperbaiki mereka. Satu itu. Jadi kami mendirikan sekolah yang siap-siap untuk menghadapi perilaku seperti itu. Jadi kita adalah sekaligus terapis, kita adalah sekaligus konselor. Kemudian kami mengambil kebijakan. Jadi kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan, ya itu urusan pemerintah. Tapi kami mengambil kebijakan di sekolah kami bahwa yang penting itu urusan akhlak dulu, urusan etika perilaku dulu beres, baru kita belajar gitu. Jadi belajar itu mah nomor berikutnya. Karena Rasul juga mencontohkan seperti itu ya. Nomor 1 itu ya akhlak. Ya, yang lain-lainnya akan menjadi baik dengan sendirinya manakala akhlaknya bagus gitu. Nah, kemudian dari sanalah akhirnya kami mengambil posisi sebagai agents of change. Jadi kamilah sekolah yang bertanggung jawab mengubah mereka. Nah, hanya
Hasil risetnya menunjukkan bahwa seorang anak itu tidak mungkin bisa diubah perilakunya kalau sumber-sumber kontaminasinya tidak diperbaiki. Ya. Kalau ternyata sumber kontaminasinya itu orang tuanya, maka harus atau mau tidak mau atau wajib orang tuanya diperbaiki atau memperbaiki diri, dan kita akan bantu orang tuanya untuk melakukan itu setahap demi setahap. Kalau mau pasti bisa gitu. Bukannya kalau bisa sih saya mau ayah gitu. Ya, banyak. Datang dari kemauan dulu. 90% orang tua yang awalnya tidak tahu bagaimana harus berubah, itu kalau mau bisa berubah kok di sekolah kami. Dan itu bisa mengubah perilaku anak yang suka ngamuk, yang suka bentak, yang suka mukul, banting-banting, itu berhenti kalau orang tuanya mengatakan, "Oke, bantu saya untuk berubah." Kita bantu kok, ini loh prosesnya. 1, 2, 3, satu keluarga, itu nggak cuma ayah ibunya saja gitu. Oke, kita kalau bantu ubah. Kontaminasi itu memang bisa terjadi di mana saja ya. Karena tadi di sekolah tetapi kita juga perlu evaluasi di rumah pun seperti apa. Nah, bagaimana agar katakanlah tadi kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam hal berkomunikasi, dan kita juga mungkin bisa mengantisipasi. Pasti kan ada ketidaknyamanan yang dirasakan ya ayah oleh anak-anak kita, sehingga mungkin dari sisi komunikasi saja ini kita nggak berjalan baik, maka hal ini bisa terjadi. Ya, sebelum kita melangkah ke proses penanganan, kita harus tahu dulu sumber-sumbernya. Jadi ternyata orang tua, yang kedua adalah anak-anak yang dididik oleh orang tua tadi berkumpul di sekolah, sehingga dia membentuk sebuah virus yang berkembang di sekolah. Nah, kalau sekolah tadi mengambil inisiatif sebagai agents of change, maka dia akan memaksa orang tuanya untuk mau bekerja sama dengan sekolah, memperbaiki perilaku dirinya dan memperbaiki perilaku anaknya. Dan kalau anak itu usianya fase TK sampai SD, Mbak, pada saat kita perbaiki, itu cuma perlu waktu 1 bulan. Maksimal paling kasus paling berat itu 3 bulan. Yang agak lebih sulit itu sebenarnya memperbaiki perilaku orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya dalam waktu sebulan itu bisa sembuh atau bisa bisa lebih baik ya, anaknya akan lebih cepat lagi gitu. Jadi sangat tergantung dari perilaku orang tuanya. Nah, sekolah kami atau sekolah yang menerapkan ini sebagai agents of change, dia akan membawa perubahan kepada keluarga tersebut, juga kepada anaknya dan kepada anak-anak yang bersekolah. Nah, di situ saya belajar dari Australia, Mbak. Kenapa kita melakukan ini? Australia itu adalah bangsa yang dulunya buangan dari kriminal penjara di Inggris. Kemudian mereka dibuang ke Australia, mereka bersekolah. Nah, bayangkan kalau misalnya sekolah tidak mengambil inisiatif untuk merubah perilaku anak-anaknya. Ya jelas-jelas kok orang tuanya dulu crime ya, orang tahanan gitu. Nah, tapi karena sekolah di sana berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab untuk merubah perilaku anak-anaknya yang ayahnya atau orang tuanya itu adalah kriminal, pada akhirnya Australia dalam waktu 100 tahun saja, 100 tahun dari masa itu bisa menempatkan diri menjadi sebuah negara dengan title 10, masuk ke dalam 10 negara terbaik di dunia untuk tempat tinggal manusia. Nah, itu baru kita bicara sampai tataran kontaminasi sekolah, rumah, orang tua dan sekolah. Ini ada beberapa lagi yang kita juga tidak sadari, yakni dari televisi. Tontonan televisi itu sangat fatal pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku moral anak. Mulai dari kekerasan, pornografi, borjuisme, dan sebagainya. Nah, karena kalau kita perhatikan sinetron demi sinetron yang disajikan di televisi itu sangat minim sekali unsur edukasinya kepada anak-anak kita. Yang disajikan di sana adalah bentakan, kekerasan, pukulan, selingkuh, kehidupan yang mungkin lebih ini gitu ya, kehidupan yang tidak masuk akal. Tiba-tiba seorang anak itu kaya raya dan sebagainya, yang ditampilkan kemewahan demi kemewahan, dan itu melekat erat di kepala anak kita. Belum lagi berikut iklan-iklannya yang kalau menurut anak kami itu kurang tepat. Misalnya makanan-makanan tertentu yang dibuat dari unsur MSG tinggi dikatakan makanan sehat dan sebagainya, dan diiklankan oleh anak-anak. Nah, jadi kalau kita mengizinkan dan membiarkan anak kita waktunya habis di depan televisi, itu adalah sebuah pembiaran di mana
Mereka merekam semua merekam yang habis ada, ya? Dan kita membiarkan anak kita perilakunya dirusak oleh tontonan-tontonan yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan televisinya. Televisi adalah alat yang sangat netral, gitu. Tapi kontennya yang tidak netral begitu. Ada banyak siaran televisi yang bagus, misalnya seperti Bolang gitu ya. Anak kami juga suka nonton, kemudian Laptop si Unyil gitu. Itu contoh-contoh yang bisa kami sebutkan. Ada sisi edukasinya. Ada sisi edukasinya. Tapi the rest itu coba kita perhatikan baik-baik begitu. Oke, baik. Saya juga akan memperhatikan untuk Anda yang sudah bergabung di SMS. Sudah banyak sekali, terima kasih. Sudah banyak SMS yang bergabung, dan Anda yang ingin bergabung di line telepon juga kami masih buka kesempatan. Namun tentunya selepas beberapa informasi berikut ini. Smart FM, The Spirit of Indonesia, masih bersama Ayah Edi di program Indonesian Strong from Home, dan tema kita tentang kontaminasi penyakit sosial pada anak ini masih kita diskusikan. Sekarang giliran kita berbagi kesempatan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan melalui SMS. Nah, ini dari Pak Hadrani di Pontianak dari 0896 935 dan seterusnya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Hadrani. Ayah, bagaimana pendapat Ayah tentang kurikulum baru yang akan diaplikasikan pada awal tahun baru ini? Niatnya baik, Pak. Niatnya baik, mengurangi jumlah mata pelajaran, niatnya baik. Cuma masalahnya adalah niat yang baik ini harus diberikan juklak yang jelas. Kemudian harus dimonitor dengan secara tepat dan baik begitu. Jadi gini Pak Hadrani, saya kan keliling-keliling sekolah di seluruh Indonesia ya. Kalau saya masuk ke sekolah, saya lihat di situ ada visi misi. Itu tergantung di dinding mereka. Itu nggak ada itu misinya yang buruk gitu. Misinya indah-indah, bagus-bagus, luar biasa. Misalnya di situ, satu, akan mencetak anak-anak yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Nomor 1 itu ditaruhnya. Tapi visi itu nggak nyambung sama operasional yang dilakukan guru-gurunya. Guru-gurunya tidak mengajar akhlak, tapi lebih mengejar angka-angka, nilai-nilai ujian, tes, UAN, yang tidak ada hubungannya sama akhlak dan perilaku. Guru-gurunya tidak peduli kalau anaknya misalnya berantem, saling bullying, dan sebagainya. Yang penting asal nilainya bagus. Makanya terjadilah sekolah unggulan yang tawuran dan muridnya sampai membunuh, begitu. Nah, jadi pendapat saya adalah, apakah kalau kita membuat cita-cita yang bagus, tujuan yang bagus, niat yang baik itu meresap ke bawah sampai ke tanah, sampai ke dasar, sampai ke administrasi sekolah itu mengerti apa visi sekolah ini, dari kalimat-kalimat mereka sampai satpam mereka gitu. Jadi kalau kita mengatakan sekolah yang ramah anak, sampai satpamnya ya harus ramah anak. Seperti itu. Ramah di sini bukan berarti membiarkan anak untuk melakukan segalanya boleh, seperti di sekolah-sekolah yang bayarnya mahal. Jadi saya lihat gurunya seperti pembantu begitu, yang mengizinkan anaknya segala dan takut begitu untuk mendidik anak-anaknya. Tidak juga demikian. Nah, jadi kalau kita punya visi, punya niat yang baik di puncak pimpinan, maka si pimpinan itu harus memastikan bahwa visinya itu secara operasional dari tingkatan ke tingkatan itu dilaksanakan sesuai dengan visi utama di atas. Jangan sampai terjadi seperti sekolah-sekolah yang banyak kita lihat saat ini. Boleh dibuktikan ucapan saya, Bapak silakan keliling ke sekolah-sekolah dan lihat visi misi mereka. Itu cantik-cantik, indah-indah, mulia semuanya. Tapi begitu kita bicara di lapangan, bicara proses pengajaran di kelas, kok jauh panggang dari api, kok jauh misi dari operasi, begitu kira-kira. Mudah-mudahan niat yang baik ini dibarengi dengan sebuah proses operasional yang sesuai dengan niatnya, Pak. Oke, baik. Kita beri kesempatan lagi yang berikut ya. Dari seorang ibu ini rupanya yang ingin juga diskusi. Beliau ini punya anak Butia ya di Balikpapan. Selamat malam Ayah Edi, anak saya 4 tahun. Selamat malam Butia. 11 bulan dan saat ini di TKB. Alhamdulillah sih sudah bersekolah di TK yang ramah anak. Menurut beliau begitu ya. Anak saya bertipe kepribadian melankolis yang selalu ingin tahu sampai
sampai mungkin ya, detail kali ya. Sampai detail barangkali itu soalnya terputus ininya. Nah, pertanyaan saya, tahun depan dia berumur 5 tahun 7 bulan per Juli. Nah, apakah secara mental sudah atau psikis sudah siap untuk masuk SD atau harus mengulang TK, Ayah? Mohon sarannya, karena ketika umurnya 3 tahun sudah bisa membaca, berhitung, tambah kurang sampai dengan angka di bawah 10. Semua stimulan kami berikan dengan cara sambil bermain fun sesuai dengan keinginannya. Ya, Bu Tia, setiap anak itu punya kecepatan yang berbeda-beda ya dalam proses belajar. Jadi tidak ada patokan baku. Hanya masalahnya dari hasil penelitian itu banyak anak-anak yang dipercepat proses pembelajarannya seringkali mengalami missing link atau pada saat dewasa mereka kehilangan sesuatu. Ya. Akhirnya banyak negara-negara maju yang memutuskan minimal 7 tahun dulu baru boleh masuk SD. 7 tahun persis. Kalau kurang lebih baik 8 tahun kurang gitu. Atau 7 tahun lebih. 7 bulan gak apa-apa. Kenapa? Karena begini, usia fisik belum tentu sama dengan usia mental. Dan biasanya usia mentalnya lebih lambat daripada usia fisik. Anak-anak zaman sekarang badannya lebih besar-besar, sementara pikirannya masih jauh, masih kekanak-kanakan. Jadi ya terserah ibu, lihat saja, perhatikan baik-baik. Asalkan kita mempercepat pendidikan anak bukan untuk dipamerkan, ya, bukan untuk dipuji atau mengesankan tetangga-tetangga kita atau orang lain, that's okay. Kalau memang itu anaknya bahagia dan dia merasa tidak ada masalah, anaknya sendiri ya. Hanya seringkali jangan sampai ya, mudah-mudahan tidak ini. Kalau saya perhatikan banyak orang mempercepat anaknya untuk sekolah lebih awal itu untuk dipamerkan. Nah, dulu kami waktu tinggal di komplek begitu. Ini anak saya loh 5 tahun udah SD. Bukan main. Udah gitu kursusnya 4. Ini dan ini. Jadi anaknya kelihatan loyo, lelah, tapi ibunya yang berbinar-binar begitu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti ini karena anak itu bukan ajang perlombaan pamer. Ya, bukan ajang perlombaan adu pamer. Tapi tugas kita dalam mengasuh anak adalah melihat potensi unggulnya secara alamiah dan melihat arahnya kemana. Tugas kita adalah supporting, mendukungnya jika dibutuhkan, bukan memaksanya jika padahal tidak dibutuhkan. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Saya membandingkan antara faktor yang ada di negara maju, mereka mengambil kebijakan seperti itu, tapi pada prinsipnya anak-anak itu berbeda satu dengan lainnya dan tugas orang tua memperhatikan itu. Oke, terima kasih untuk Tia di Balikpapan. Pak Yasmin, pertanyaan berikutnya 08151387. Ayah, bagaimana kalau penyakit sosial itu datangnya dari dalam lingkup keluarga? Misalnya kekerasan orang tua terhadap anak. Itu sering terjadi, Pak Yasmin. Dan memang asal-usulnya anak-anak bermasalah yang berkumpul di lembaga yang namanya sekolah, itu rata-rata dari rumah dibawanya. Hanya masalahnya sekolah kita itu basis pendidikannya adalah pengajaran, bukan basis pendidikan. Kalau basis pendidikan itu yang diutamakan pasti akhlak nomor 1, perbaikan moral, perilaku, etika, baru kita bicara tentang kecerdasan. Nah, anehnya justru negara-negara maju seperti Sweden, Finlandia, kemudian New Zealand itu malah kebalik gitu. Mereka justru punya standar kecukupan attitude nasional. Jadi kalau kita kan KKM itu standar nilai rapot minimal supaya bisa naik kelas. Tapi di Finland itu yang diwajibkan KKM atau kecukupan nilai itu adalah nilai etika perilaku anak. Gitu. Itulah mengapa waktu rekan presenter kami Santal Della Concetta sempat ke Finlandia. Itu di sana katanya tidak ada pencurian, Mbak Nancy. Bahkan kalau Mbak Nancy punya mobil nggak pernah dikunci, nggak usah dikunci, nggak hilang. Aman ya? Nggak cuma nggak dikunci, tapi kalau ada benda-benda berharga ada di dalam mobil itu tidak akan pernah hilang. Itu kata orang Finland dan di sini tidak pernah terjadi kehilangan katanya. Termasuk di antaranya almost zero defect almost zero corruption. Jadi hampir 0 tingkat korupsi di sana begitu. Padahal di Indonesia mayoritas muslim dan contoh muslimnya itu menjelaskan bahwa nomor 1 itu akhlak dan akhlak. Tapi kita yang meninggalkan, mereka yang mengikuti, itu kan antik, Mbak, gitu. Ya inilah pilihan. Nah, itulah kenapa saya sering mengkampanyekan ini baru kemarin pulang dari Padang, supaya kita menyadari kembali bahwa kecerdasan itu adalah bawaan lahir. Kecerdasan bawaan lahir.
Jadi tanpa dicerdaskan anak-anak kita itu sudah cerdas. Salah satu contoh ya, misalnya seorang bayi, dia ingin HP-nya Mbak Nancy, asli kan? Yes. Nah, terus tiba-tiba Mbak Nancy bawa yang palsu, dikasih yang palsu, mau nggak? Bayi loh Mbak. Dia akan marah itu, dia maunya itu, dia akan ngotot minta yang asli. Itu salah satu bahwa kecerdasan itu bawaan lahir. Tapi attitude itu bukan bawaan lahir. Attitude itu dibentuk oleh orang tua dan lingkungan. Oke, semoga ini juga menjawab ya. Terima kasih sudah sharing dengan kita. Kita ada penelpon Ayah. Baik, silakan. Kita terima dulu sebelum kita lewatkan beberapa informasi. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Nancy. Ya, selamat malam Ayah. Selamat dari malam. Siapa di mana Pak? Pak Komar ini. Oke, Pak, Benar, boleh langsung Pak karena waktu kita. Monggo Pak Komar. Benar sekali. Gini, saya tidak terkait dengan tema. Cuman begini, beberapa waktu yang lalu ketika Ayah mengisi di Semarang, Ya. Ada suatu saran bahwa sebaiknya Pak Komar bisa belajar di Start Internasional sebagai volunteer atau apapun. Pertanyaan saya, waktu yang tepat kira-kira kapan? Karena ini terkait dengan aktivitas saya di sini. Kalau Sabtu dan Minggu itu saya membuka pelayanan. Ini setelah saya buka-buka, sudah mulai saya schedule-kan mulai 2013 saya mau ada niatan untuk ke sana. Kira-kira kapan ya? Dan berapa lama? Oke, baik. Mungkin nanti bisa diskusi di sesi berikutnya ya Pak. Tapi pertanyaan kita catat ya. Oke. Baik, Pak Komar, terima kasih ya Pak. Terima Sudah kasih Pak bergabung Komar. dengan kita. Nanti kita akan coba carikan waktu nanti dengan timnya Ayah ini pasti ya kalau bicara soal schedule ya. Ya Pak Komar, tapi terima kasih sudah berbagi dan smart listener untuk Anda yang sudah berbagi dengan kita di SMS maupun nanti akan bergabung di line telepon, harap bersabar. Kita akan kembali tentunya beberapa informasi berikut perlu juga kita simak tepat pukul 21. Ayah dia akan kembali selepas itu. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Masih berbagi inspirasi di program Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi dan tema kita kontaminasi penyakit sosial pada anak. Ini masih kita diskusikan dan 1 jam sudah berlalu ya waktu kita dan ternyata banyak juga nih telepon dan SMS yang bergabung dengan kita. Nanti kita akan coba ulas satu-satu dan untuk Pak Komar nanti mungkin akan dijawab khusus ya Ayah ya. Tentang waktu beliau bisa belajar di Start Internasional. Tapi saya punya pengumuman untuk Anda bahwa Ayah Edi akan hadir di Palembang pada 17 November 2012 tentunya hari Sabtu ini. Pastikan Anda bisa bergabung dengan Ayah Edi dan Anda bisa hubungi person in charge di sana melalui line telepon di 0812 78 44 828 atau di 081994824130 atau bisa langsung ke Radio Smart FM Palembang ya untuk bisa berkesempatan bertemu dengan Ayah Edi. Sebelum saya juga punya sesuatu yang luar biasa malam hari ini, rupanya Mas Bowo sudah ngasih kode untuk terima telepon berikut. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari siapa di mana Pak? Haris Sidarta di Kabupaten Penajam, Kaltim. Baik, silakan Pak Haris. Terima kasih. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Haris. Saya baru rakor tanggal 6-78 di Provinsi Ibu Kota Samarinda mengenai sekolah dan madrasah. Kebetulan saya Ketua Badan Akreditasi Sekolah di Kabupaten sejak 2004 sampai sekarang Ayah. Nah, saya rencana mendirikan sudah dijajaki PAUD ya di perusahaan kelapa sawit itu ada 5 unit di 5 tempat. Di sekitar rumah saya juga ada 1, jadi 6 rencananya. Sampai hari ini pun sudah diusahakan. Rencana ingin menyisipkan, katakanlah saya masih malu-malu untuk menerapkan sepenuhnya mengenai konsep Ayah Edi ini, Strong from Home ini. Tapi saya yakin karena saya sudah 2 tahun mengikuti ini, Ayah Edi ini. Waktu di Samarinda di rakor Sekaltim itu, pertama rupanya semua pengawas yang hadir di Sekaltim ini kok belum tahu mengenai Strong from Home ini. Yang kedua, ya tidak ada satupun yang
ketika saya paparkan mengasah mengenai konsep itu, termasuk saya bilang ini bukan argumentasi, tapi ini ada modulnya, ada bukunya, dan sudah diterapkan di mana-mana, bahkan di dunia. Satu pun tidak ada yang merespon, rupanya mereka tidak tahu, belum tahu. Kemudian saya mohon dukungan dari Ayah Edi, karena saya ingin menerapkan di 6. Jadi ya, halo. Iya, saya ingin menerapkan itu. Halo. Iya, silakan Pak. Iya, saya ingin menerapkan itu di 6 PAUD yang rencana saya akan dirikan ini. Minimal tema itu saya ganti dulu lah. Baik, Pak. Tema yang tidak perlu saya akan ganti. Seperti SD kan akan dihilangkan IPA dan IPS ya. Begitu pula yang akan saya lakukan, Ayah Edi. Baik, Pak Haris. Baik. Ya, mohon sarannya ya, Ayah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Ayah mungkin mau langsung dijawab dulu. Iya, sedikit ya untuk Pak Komar. Pak Komar mungkin bisa ikutan program observasi yang ada di Star International, dan Bapak bisa lihat dan kontak langsung ke sekolah. Nomornya itu ada di website di www.ayahkita.com. Jadi janjian aja Pak. Nanti katakan mau belajar di sana gimana caranya begitu. Kemudian untuk Pak Haris Sidarta di Penajam, Samarinda, Pak. Ini sebenarnya berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Bapak mendengarkan acara ini selaku Ketua Badan Akreditasi Sekolah gitu. Karena di Finlandia itu Pak, akreditasi yang diakreditasi itu adalah bukan sekolahnya, tapi masyarakat yang mengakreditasi sekolahnya bahwa sekolah itu bagus. Kemudian yang ada standar akreditasi itu adalah standar akreditasi etika moral nasional Pak, yang diakreditasi itu. Jadi bukan angka-angka, karena setiap anak itu nggak bisa diangkakan. Misalnya Bapak punya anak 3 nih, itu bisa 3-3-nya lain-lain. Ada yang 1 kuat di matematika, ada yang 1 kuat di gambar, ada 1 kuat di bahasa. Bayangkan kalau mereka harus diakreditasi dengan standar IPA kan gitu. Nah, mudah-mudahan kesepahaman kita nanti ke depan akan mengubah khususnya di daerah Samarinda dan Penajam Pak. Saya baru kemarin pulang dari Padang, saya dapat respons yang bagus sekali dari 2 orang dokter, dosen di Andalas ya, yang sangat antusias dengan konsep ini Pak. Beliau mengatakan bahwa kita akan mulai Ayah dari Padang ya. Saya katakan jika memang dari Indonesia itu Padang duluan nggak apa-apa gitu, karena daerah itu orang-orangnya lebih berani mengambil keputusan, lebih berani berbeda dan lebih berani berbuat, saya katakan. Salah satu buktinya adalah saya dulu pernah tinggal di Jakarta dan konsep saya tidak dibeli oleh orang Jakarta tapi dibeli oleh teman-teman di Bogor begitu. Dan sekarang malah sudah ke Pekanbaru, sampai bentar lagi ke Padang, kemudian sudah ke Medan, dan mudah-mudahan sebentar lagi di Samarinda dan Penajam Pak. Kalau mengenai dukungan, insya Allah kami akan dukung Pak, karena kami ingin sebenarnya men-sharingkan bahwa Indonesia ini udah 30 tahun ketinggalan sistem pendidikannya. Dulu dunia itu sama Pak seperti kita. Gaya-gayanya, pola-polanya sama, tapi tahun 90-an mereka sudah sadar bahwa ini salah gitu. Salah, dan mereka sudah kembali ke akhlak gitu. Finlandia sudah kembali, Sweden sudah kembali. Kemudian yang paling dekat dengan kita, New Zealand itu sudah ke sana. Bahkan mereka kurikulum itu cuma 4 Pak. 1 kurikulum yang dipilih oleh anak. Jadi mungkin Pak Haris nih, kalau diingat-ingat masa kecilnya pasti ada 1 bidang yang disukai, yang dicintai. Cuma karena dulu waktu sekolah diwajibkan belajar semua dan nilai harus bagus, akhirnya bidang itu terabaikan. Nah, di Finlandia itu konsepnya sudah anak itu diarahkan, kamu sukanya apa nak? Sudah bidang itu yang dikuasai. Kemudian ada 3 bidang lagi yang mereka harus pelajari kaitannya. Jadi kaitannya adalah basic social, basic science, sama basic art. Nah, kemudian unsur akhlak ini bukan pelajaran Pak. Jadi tidak ada pelajaran akhlak. Akhlak itu aplikasi setiap hari ya, yang dinilai berdasarkan masukan interaksi dari sama-sama teman-temannya. Jadi kalau misalnya Mbak Nancy akhlaknya gimana, itu bukan gurunya yang menilai, tapi peersnya seperti apa. Convenient nggak, sopan nggak, ini nggak itu. Jadi itu adalah kemelekatan keseharian, dan diberi sumber nilainya, sumber poinnya itu adalah dari teman-temannya di sekolah, dari gurunya komentar terhadap si anak, dari masyarakat tersebut terhadap si anak. Gitu. Jadi masyarakat itu berhak menilai untuk meluluskan si anak. Jadi kalau kemarin misalnya di Jakarta ada tawuran pelajar, maka masyarakat sekitarnya akan menilai dia minus, dia nggak akan lulus itu. Kalau di Finlandia gitu.
Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang secara global Indonesia mengubahnya susah, ya dari daerah yang kita kuasai dulu saja, Pak Haris. Bapak berkuasa misalnya, ini dalam tanda kutip artinya punya power di daerah Penajam. Kita mulai dari Penajam gitu. Kenapa enggak? Misalnya Indonesia berubah dari Penajam. Nah, karena pelajaran berharga buat kita zaman kemerdekaan dulu juga ibu kota negara pindah-pindah itu sampai ke Bukit Tinggi pernah, Pak, gitu. Artinya Bukit Tinggi itu something, sesuatu. Ada dinilai sangat berharga begitu sehingga akhirnya ibu kota dipindahkan ke sana. Kemudian pernah juga ke Jogja gitu, baru akhirnya balik ke Jakarta. Mungkin suatu ketika perubahan pendidikan juga akan mengalami pola-pola yang seperti itu. Berawal dari Penajam atau berawal dari Padang atau mungkin Bukit Tinggi lagi begitu kira-kira. Oke, Pak Haris dan Pak Komar, mudah-mudahan tadi sudah menjawab ya. Kalau cari waktunya dan Pak Haris juga, dan kita tentunya mensupport, semoga juga ini bisa dilaksanakan di sana ya. Kita melakukan perubahan melalui Penajam. Insya Allah, mudah-mudahan, Mbak, karena negeri kita ini udah seperti bom waktu ya, tinggal meledaknya aja gitu. Baik, kita sudah menelpon lagi. Baik, silakan. Kita sapa dulu. Selamat malam, Smart FM. Selamat malam. Ya, dari siapa di mana, Pak? Dengan Sigit, Mbak Nancy. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Selamat malam, Ayah Edi. Selamat malam, Pak Sigit. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Silakan, sehat. Pak Sigit. Ya. Langsung aja ya. Ya, monggo. Waktu ya. Sedikit menyimpang dengan topik malam ini tentang penyakit sosial, Ayah. Ya. Cuma saya nanya ini ya, apa bedanya sih ya anak yang aktif dominan otak kanan dengan anak disleksia ya? Oh. Bingung saya yang ditanya itu. Iya, baik. Itu saya ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sigit. Mungkin langsung di ini ya. Jawabannya singkat saja, Pak. Dulu waktu orang nggak tahu namanya, nggak tahu sebabnya, nggak tahu ini penyakit apa, maka dinamai penyakitnya disleksia. Ternyata setelah ada penelitian otak, itu bukan penyakit, tapi ciri-ciri kemampuan unggul anak yang berotak kanan. Itu bedanya, Pak. Jadi itu sama-sama menyebutkan ciri yang sama, cuma yang satu arahnya lebih ke masalah dan harus diterapi. Sementara kalau anak otak kanan itu perlu disesuaikan cara dan proses pembelajarannya. Itu bedanya. Gitu kira-kira. Pak Sigit, terima kasih dan semoga menjawab. Dan menjawab Anda yang juga ingin bertanya kapan Ayah Edi akan hadir lagi. Nah, Ayah Edi akan hadir lagi Sabtu depan di Palembang tepatnya. Anda bisa bergabung di sana dan Anda bisa langsung menghubungi person in charge di line telepon untuk bisa bertemu dengan Ayah di 0812 7844 828 atau di 0819 9482 4130 atau bisa langsung ke Radio Smart FM Palembang. Malam hari ini saya mau bagi-bagi hadiah. Boleh, Mbak Nancy. Mumpung ini mau dekat-dekat libur panjang. Ya. Saya punya kuis. Dan nanti kita akan cari satu orang yang beruntung ya. Untuk bisa mendapatkan ensiklopedia Bobby Bola yang isinya ini pembelajaran. Ya, ada syaratnya nih, Mbak Nancy. Ada syaratnya dong, ya. Syaratnya harus punya komputer dan punya anak. Oh gitu ya. Iya, karena ini untuk anaknya. Permainan anak-anak ya. Oke. Nah, game ini komputer. Betul. Kuis kita adalah sebutkan nama sekolah Ayah Edi. Pilihan jawabannya A, Star International, B, Masterpiece, atau C, keduanya. Nah, silahkan Anda pilih jawabannya A, B, atau C. Silahkan kirim melalui SMS Center kami jawabannya ke 0812 11 12 959. Dan nanti di akhir acara kita umumkan ya siapa yang beruntung malam hari ini bisa mendapatkan ensiklopedia Bobby Bola. Ya, jadi kalau boleh menjelaskan sedikit ya, isinya ini program komputer, Pak. Di rumah sudah saya uji coba sama anak saya. Itu anak saya jadi tahu kalau tidur itu nggak boleh malam. Kalau tidurnya kemalaman paginya bisa gampang marah katanya. Karena detoksifikasi racun-racunnya itu tidak lengkap. Wah, itu jam berapa keluar racun apa sampai dia tahu. Saya sampai geleng-geleng kepala. Nah, setelah saya ingat-ingat dari mana dia belajar, dia bilang ini dari Bobby Bola, itu dari program software komputer. Nah, kenapa kita bagikan malam ini? Karena kita mengangkat kontaminasi penyakit sosial, dan salah satu yang mengkontaminasi anak kita itu adalah game-game online dan game-game seperti GTA, Pak. Jadi ada game di komputer yang namanya Grand Theft Auto. Itu isi gamenya adalah menjadikan atau playernya anak kita itu sebagai pencuri mobil. Nah, dia tugasnya melawan polisi. Coba bayangkan, Pak. Dari kecil otaknya sudah dilatih melawan hukum, melawan polisi, dan mencuri. Kemudian yang menakjubkan lagi, yang memiriskan kalau menurut saya,
itu nanti kalau berhasil mencuri mobil dan tidak tertangkap polisi, dia mendapat hadiah. Hadiahnya adalah wanita pelacur. Dan itu boleh dipilih, kemudian nanti dia boleh bersenggama. Nah, itu ada kelas ada tipe-tipenya gitu. Dan itu ada sekitar waktu 5 menit anak-anak itu melakukan mengambil proses hadiahnya dan melakukan itu. Itu dahsyat sekali, Pak. Itu sudah dibahas di seminar-seminar ya. Mudah-mudahan yang belum efeknya dahsyat itu. Itu penghancuran total mental anak-anak sejak kecil, Mbak. Melalui media yang mereka sukai, game. Ini terstruktur, Mbak. Kita nggak tahu siapa yang menstrukturkan ini, tapi ini sangat terstruktur. Makanya saya mengganti anak saya bukan tidak boleh main game, tapi gamenya game-game yang betul-betul edukatif, yang dipilih, betul-betul ada sisi edukasi. Iya, mengedukasi begitu kira-kira. Baik, nanti kita akan cari siapa yang beruntung malam hari ini. Silakan saja. Jadi Anda bisa mengikuti kuis ini karena ada hadiah satu pemenang nanti yang akan mendapatkan ensiklopedia Bobby Bola yang berisi pembelajaran, dan pastikan Anda juga bisa menjawab kuisnya dengan baik dan benar. Sebutkan nama sekolah Ayah Edi, pilihan jawabannya A, Star International, B, Masterpiece, atau keduanya. Silahkan dipilih A, B, atau C ke SMS Center kami. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Oke, kita masih bersama Ayah Edi dan kita juga masih diskusi tentang kontaminasi penyakit sosial pada anak, dan saya juga tadi punya kuis. Silakan saja yang ingin mencoba menjawab, dan nanti kita akan umumkan di akhir acara. Ayah, kalau kita lanjut lagi untuk memberikan kesempatan ya di beberapa pertanyaan dari siapakah ini? Oh ya, dari Ibu Rini di Bojonggede. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Rini. Bila orang tua tampak enggan untuk berubah, sementara sang anak amat sangat bergantung pada figur orang tua, bagaimana para guru harus bersikap Ayah dalam hal ini? Ya, Bu Rini, pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya. Ini pertanyaan mudah tapi jawabnya berat. Jawabannya adalah figurnya kita gantikan, Bu. Gitu, figurnya kita gantikan. Dalam pelatihan guru saya mencontohkan Miss Thompson ya. Ada film Miss Thompson, Mbak. Pesannya Miss Thompson di sana jelas sekali bahwa ada seorang anak ya yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan hidupnya berantakan. Terus dia diasuh oleh ayahnya nggak biasa ngasuh anak, dan akhirnya dia sendiri kacau balau begitu. Awalnya guru-gurunya hanya memberi nilai merah, kemudian sama seperti guru-guru lainnya menjauhi dia karena dianggap outsider dan nakal atau ngantuk, bahkan sering tidur di kelas. Tapi suatu ketika si guru ini tersadar dari laporan sebelumnya, ini dulu anaknya baik-baik aja gitu. Sejak per tanggal berapa atau per bulan berapa ini berubah perilakunya. Akhirnya dia tertarik untuk mencari tahu, ada apa ini kejadian di tanggal ini, kenapa sampai merubah total perilaku anak ini. Setelah ditelusur bahwa tanggal segitu ternyata orang tuanya meninggal kena sakit kanker, kemudian anaknya begini dan sebagainya. Nah, sejak saat itu dia sadar dan menangisi kesalahannya selama ini yang telah menuduh anak itu begini-begini dengan berprasangka buruk begini-begini. Akhirnya setelah itu si guru itu mengatakan ya, dalam pesannya yang saya catat di uraian Miss Thompson, sejak saat itulah saya berhenti untuk mengajari anak-anak, dan anak tersebut membaca, menulis, dan berhitung. Dan saya lebih memilih untuk mendidik mereka seperti ibunya dulu mendidik dia. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kalimat yang sederhana dari seorang Miss Thompson, tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Apakah kita cukup punya hati untuk menggantikan posisi orang tuanya yang tidak benar atau mungkin yang meninggal tadi, untuk mengambil alih proses pencontohan perilaku kepada kita. Tapi kalau seandainya Bu Rini bisa melakukan ini, ya Tuhan akan sangat mencintai ibu. Dan ibu akan ditempatkan di surga pertama, karena surganya yang duluan masuk itu adalah surganya para ulama, dan ulama itu adalah ilmuwan termasuk guru. Nah, kita ingat ya, berapa banyak gitu kita diselamatkan oleh sang guru favorit, meskipun di sekolah mungkin cuma satu. Tapi berkat guru favorit itulah semangat belajar kita tinggi, niat kita bangkit kembali, kemudian cita-cita mulia kita perjuangkan. Meskipun kita banyak dihancurkan oleh guru-guru yang tidak favorit atau bahkan killer gitu. Tapi satu saja bayangkan, guru favorit di sekolah bisa membangkitkan seorang murid menjadi luar biasa. Bayangkan kalau di seluruh sekolah itu isinya guru favorit semua. Nah, bagaimana caranya memulai bahwa satu sekolah itu menjadi guru favorit semua ya? Mudah-mudahan kita mulai dari diri kita sendiri, dari Bu Rini.
Jadikan kita favorit di mata siswa-siswa. Kalaupun ternyata memang di sekolah itu cuma ada satu, ya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Itulah kenapa saya bikin sekolah dan konsepnya sederhana. Semua guru harus favorit. Dari rekrut awal itu sudah ditanya gitu. Kamu cinta anak nggak? Jadi bukan pinter. Kami nggak terlalu penting guru pinter itu mengajar di Star International. Tapi punya hati nggak, satu. Yang kedua, cinta anak nggak? Mau nggak jadi guru favorit? Baru kita bicara terakhir, syarat kuncinya adalah kamu pembelajar atau bukan. Nah, kalau pembelajar itu cepat sekali menguasai ilmu-ilmu. Kenapa? Karena kami memang sudah mempersiapkan diri bahwa sekolah kami adalah sekolah bagi para guru. Penuh edukasi. Setiap hari itu ada briefing tentang ilmu, knowledge, improvement, teknik-teknik dan sebagainya. Jadi guru-guru dibekali setiap hari oleh guru-guru senior dan pimpinan kami untuk bagaimana caranya menjadi guru favorit. Begitu Mbak Nancy kira-kira. Oke, baik. Kita sudah jawab tadi pertanyaannya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi masukan dan inspirasi juga buat yang lain. Dan saya juga mau say thank you dulu untuk Pak Rahmat, Ayah Edi, terima kasih programnya. Terima kasih sudah kembali Pak Rahmat. Menghadirkan acara ini. Anak saya yang keempat itu hasil dari acara plus mengamati, meniru dan memodifikasi. Wow, hasilnya seperti apa nih? Boleh di-share lagi nih Pak? Boleh ya. Nanti kalau boleh telepon di sini. Nih. Kapan-kapan kita tunggu ceritanya ya. Dan ini juga ada Upit di Ciputat. Ayah, terima kasih, saya suka sekali program ini. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti ketika saya sudah menikah saya bisa banyak ilmu-ilmu parenting yang bisa diterapkan. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan saya doakan Mbak Upit. Oke, kita lanjut lagi. Ada Bu Afi, pertanyaan Bu Afi di SMS. Ayah, saya dapati murid privat saya mengambil uang saya tapi nggak ngaku. Dari cerita pembantunya, ia pernah 2 kali mencuri dan mengaku. Ia pesan jangan bilang ibu karena takut sama ibunya yang galak. Saya tidak setuju dengan cara ibunya mendidik. Apa yang harus saya lakukan? Sebelum dijawab, kita ke penelpon dulu ya. Sudah ada yang ingin bergabung juga. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Selamat malam Pak. Dari siapa, di mana Pak? Saya Frans dari Jakarta. Pak Frans, Jakarta. Silakan Pak Frans. Saya mau tanya ke Ayah Edi. Ya. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya simple, karena environment itu yang sebenarnya sangat mempengaruhi terhadap perilaku anak kita. Saya contohkan begini Ayah Edi. Saya punya teman yang kebetulan dia bekerja di perusahaan tambang yang ada di luar pulau begitu. Anak-anak ini dididik di sana dengan kurikulum yang jauh lebih bagus. Saya lihat sendiri ketika anak itu ngantri, mereka tertib sekali. Tetapi environment itu yang menyebabkan anak ini menjadi bingung, karena pada saat dia kembali ke Jakarta, katakanlah ke Jakarta begitu, dia lagi ngantri, lagi mau beli makanan, itu diserobot orang terus. Nah ini yang menurut saya sebenarnya anak sudah dididik sedemikian rupa, tetapi environment yang mempengaruhi kembali menjadi anak itu bingung. Mungkin ada tanggapan dari Ayah Edi, yang mana yang duluan yang harus kita lakukan begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans di Jakarta. Sebelum ke Pak Frans, tadi kita juga punya pertanyaan dari Bu Afi. Gimana tuh Ayah? Begini Bu Afi, jadilah agent of change ya. Walaupun ibu hanya seorang guru privat, tapi itu bukan hanya, ibu adalah seorang guru. Gelar guru itu harusnya tidak diperoleh dengan mudah, karena guru itu padanannya master kalau di kamus ya, bukan teacher gitu. Di Amerika atau di Inggris itu ada teacher, ada master, dan guru di Indonesia itu padanan katanya bukan teacher tapi master. Nah makanya karena kita master, kita harus berani membuat terobosan. Mulailah pelan-pelan ibu bicara kepada orang tua si anak. Cara bicaranya ibu bisa lihat. Kalau orangnya misalnya mudah tersinggung, jangan bicara direct, tapi gunakanlah buku. Misalnya ibu mampir ke Gramedia beli buku kami, Ayah Edi menjawab, jadikan hadiah misalnya buat orang tuanya. Kalau kebetulan ulang tahun, cari tahu ulang tahunnya kapan. Kalau dikasih hadiah nggak mau baca, mungkin ibu coba ajak dia diskusi gitu ya, mengenai faktor masalah-masalah yang terjadi antara ibu dan anaknya, seolah-olah ibu mengalami itu dengan anak, padahal yang sedang kita ulas adalah masalah dia dengan anaknya. Itu teknik yang kami lakukan. Mudah-mudahan dia tertarik.
Tapi kalau tidak tertarik juga, ya ibu ajak untuk dengerin acara ini malam-malam. Ya, dengarkan radio, streaming dan sebagainya. Segala upaya kita lakukan, termasuk yang terakhir ini, yang paling penting, doa, Bu. Yang bisa mengubah segalanya dalam diri manusia itu cuma satu, doa. Yang menembus ke hatinya dan pikirannya sehingga dia mau melakukan sesuatu untuk kebaikan diri dan anaknya. Jadi kira-kira seperti itu, dan saya sangat angkat topi kalau banyak orang tua atau banyak guru yang mau jadi agents of change, baik secara institusi ataupun secara pribadi, termasuk tadi yang di Penajam ya Pak Aris ya. Oke, kalau Pak Frans tadi gimana nih ya, kalau kita sudah katakanlah tadi melakukan hal-hal yang baik, yang tepat, tetapi ketika mungkin berada di satu tempat, nah ini tidak didukung oleh lingkungan yang seperti itu, apa yang perlu dilakukan, mana yang lebih dahulu sebaiknya dikerjakan? Ya, begini Pak Frans, saya cerita saja ya, nggak apa-apa saya sebut perusahaannya supaya kita contohnya lebih jelas gitu ya. Saya pernah berkunjung ke Chevron di Duri. Chevron itu sangat teratur Pak. Ya, seperti yang Bapak ceritakan, anak antri, kemudian kendaraan itu jalan sesuai kecepatan, kemudian kalau misalnya kita menyeberang kendaraannya yang berhenti. Itu habit yang dibangun di sana, dan itu saya pernah alami, itu adanya di Amerika karena Chevron mungkin dari Amerika, jadi habit itu dibawa ke Indonesia dan diterapkan di kompleknya dengan menggunakan kekuatan power. Bagi siapa yang melanggar itu maka kena sanksi, orang tuanya yang kena sanksi. Maka dengan sanksi yang sangat ketat dan disiplin yang sangat tinggi, itu bisa dijalankan di sana. Kemudian satu ketika saya memberikan parenting di sana dan ada pertanyaan seperti Pak Frans. Ini masalahnya anak saya sudah terbiasa bagus habitnya, attitude-nya bagus di sini, lingkungannya, culture-nya bagus, tiba-tiba ke Jakarta. Terus gimana ayah? Oh, saya katakan begini, sebenarnya ibu jauh lebih beruntung dibandingkan saya. Kenapa? Ibu tinggal menjelaskan saja ke anak bahwa itu adalah contoh yang salah. Contoh yang keliru, itu adalah contoh manajemen yang berantakan. Itu adalah manajemen kelola yang bobrok. Kamu nanti kalau jadi pimpinan jangan mengelola negeri seperti itu, jangan mengelola kota seperti itu. Enak, jelas. Si anak punya perbandingan yang konkret gitu, bahwa ini adalah sebuah kota yang bobrok, ini adalah kota yang teratur. Tapi masalahnya saya katakan kepada ibu-ibu ini, saya tinggal di kota itu. Bagaimana saya mencontohkan ke anak saya? Contohnya nggak ada gitu. Contoh keteraturan tidak ada, contoh antri tidak ada, contoh ini tidak ada dan sebagainya. Saya jauh lebih sulit, ibu jauh lebih beruntung. Baru akhirnya ibu itu menyadari, iya juga ya ayah ya, iya. Anak ibu lebih gampang disadarkan. Saya setengah mati di Jakarta menyadarkan anak saya bagaimana membuang sampah, bagaimana merokok tidak di tempat umum. Sementara ayahnya cuma satu orang yang tidak merokok, sisanya merokok semua. Saya menghadapi problematik yang luar biasa Pak Frans di Jakarta ini. Begitu sulitnya mengajarkan tertib lalu lintas kepada anak saya, karena contohnya lebih banyak yang tidak tertib. Saya sampai berdoa suatu ketika ya anak saya akan berada di satu lingkungan yang seperti itu, supaya dia bisa melihat dulu contoh bagusnya seperti apa, dan dia punya cita-cita memperbaiki. Karena orang yang belum pernah punya contoh dan tinggal di negara yang teratur, rapi, dia sulit sekali punya cita-cita untuk memperbaiki karena nggak ada contohnya. Nah, beruntunglah Pak Frans kalau kebetulan anaknya berada di lingkungan seperti itu. Jadi begitu masuk wilayah yang tidak seperti itu, misalnya seperti Jakarta, kita tinggal bilang ini manajemen kota yang salah, manajemen perilaku yang salah, attitude yang salah. Nah, anak itu langsung bisa paham. Oh, oke, I see. Karena saya tahu yang benar. Ya. Kira-kira seperti itu, Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Frans dan semoga juga sudah menjawab. Terima kasih juga untuk Bu Afi. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di SMS, ini caranya gampang sekali. Anda tinggal pilih jawabannya A, B, atau C. Dan Anda kirim melalui SMS dan jangan lupa sertakan nama Anda juga ya, agar kita tahu siapa yang ngirim ya. Dan profesinya. Iya, nama, profesi, dan kota tempat tinggal Anda. Jangan lupa syaratnya punya komputer dan punya anak. Jangan sampai nanti hadiahnya ini ya. Mubazir ya. Mubazir dan belum bermanfaat saat ini. Lebih Jadi baik kalau sudah punya keluarga, punya anak, punya perlengkapan PC-nya, ini akan lebih memudahkan nanti untuk menggunakan hadiahnya ya. Begitu. Oke, jadi jangan lupa nanti sebut nama, lalu juga jawaban Anda A, B, atau C. Nah, silakan kirim ke SMS Center dan jangan lupa juga sertakan profesi dan kota tempat tinggal Anda. Kami akan segera kembali selepas informasi berikut ini.
Ayah Edi masih kembali untuk Anda, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan jawaban melalui kuis. Dan jangan lupa sebut nama, lalu juga profesi dan alamat tempat tinggal Anda. Dan juga jangan lupa ya, jawabannya apa nih? A, B, atau C. Baik, kita masih ada 2 sesi lagi dan saya mau beri kesempatan pertanyaan melalui SMS ya. Ini dari Pak Sumedi di Cibitung. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam. Ayah, apakah memang benar anak lulusan sekolah dengan nilai rata-rata di atas 10 setelah dewasa atau dunia nyata jarang ada yang jadi siapa, malah bukan siapa-siapa, dan jarang yang jadi pemimpin, justru yang berakhlaklah yang menjadi pemimpin. Nah, Ayah setuju nggak sih kalau otak kanan itu jadi pemimpin dan otak kiri itu jadi bawahan? Waduh, saya nggak terima nih dibilang kayak gitu. Oh, nggak juga ya. Begini Pak. Ya kita nggak usah jauh-jauh lah, kalau kita Muslim ya contohnya Rasulullah, kemudian para khalifah ya. Jadi beliau kan terkenalnya apa, akhlak kan gitu. Kemudian kalau kita lihat misalnya artis-artis yang akhlaknya bagus pasti panjang itu karirnya ya, seperti Mas Deddy Mizwar. Kemudian mungkin Iwan Fals ya untuk grup band. Tapi yang akhlaknya ya you know what I mean, itu nggak lama langsung hancur gitu dan susah bangkit kembali seperti itu. Jadi saya juga kalau lagi membimbing anak-anak dalam bimbingan profesi, saya selalu garis bawahi dan tekankan pokoknya kuncinya akhlak. Nah gitu. Sehebat apapun kamu jadi manusia, kalau akhlaknya tidak baik, umurnya nggak panjang, umur suksesnya sebentar saja. Nah kita lihat tokoh-tokoh artis yang kita kenal atau tokoh-tokoh masyarakat yang kita kenal, yang mulia sepanjang masa pasti yang akhlaknya bagus. Nah kira-kira seperti itu. Jadi walaupun belum ada surveinya, tapi testimoninya sudah banyak lah. Nggak usah disurvei lagi, kita tinggal lihat aja di sekitar kita gitu. Oke. Kemudian yang kedua apa tadi Mbak? Pertanyaannya dari... Iya tadi, kalau otak kanan itu jadi otak pemimpin, kanan. Kalau otak kiri jadi bawahan. Sebenarnya konsepsinya bukan pemimpin atau bawahan ya. Otak kanan itu lebih unggul di kreativitas. Jadi dia kalau mau jadi pemimpin ya bisa. Kalau mau jadi apa ya, di atas bisa begitu. Tapi caranya tidak memimpin perusahaan. Jadi seperti Bill Gates misalnya, otak kanan. Dia lebih ke creativity kan, untuk develop software dan sebagainya. Tapi dia tahu kalau mimpin perusahaan mungkin agak sulit gitu, perusahaannya bisa berkembang. Akhirnya dia memilih jadi owner. Nah, jadi right position, posisi yang tepat. Karena dia adalah seorang art science ya tipenya. Dia lebih tepat untuk jadi program development. Jadi dia lebih memilih jadi owner saja, biarin Microsoft dipimpin oleh otak kiri saja gitu. Karena memang mayoritas otak kiri itu punya bakat kepemimpinan. Seperti itu. Jadi tapi otak kiri yang tidak memimpin juga banyak begitu. Artinya otak kiri yang dilemahkan atau otak kiri yang dibonsai, saya menyebutnya kalau di seminar. Kenapa? Karena potensi-potensi kepimpinannya seringkali ditekan oleh sekolah dan gurunya. Jadi nggak boleh bertanya, nggak boleh punya pendapat lain. Akhirnya dia jadi pemimpin enggak, jadi bawahan nyusahin Mbak. Oke, baik. Kita sudah ada penelpon lagi berikutnya ya. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi, dan kita ke penelpon berikut. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Mia di Pekanbaru. Ibu Mia? Iya. Oke, silakan Ibu, boleh langsung ke pertanyaannya. Ya, selamat malam Ayah. Selamat malam Bu Mia. Gini Ayah, Ya, putra silakan. saya berusia 6 tahun. Ya. Tapi ini kok pelit sekali saya lihatnya ya. Sulit apanya nih? Pelitnya itu misalnya dia punya mainan gitu kan, susah berbagi sama adiknya gitu. Atau enggak makanan gitu juga sulit sekali membujuk dia untuk berbagi sama adiknya itu. Itu bagaimana tuh ya cara menghadapi saya itu ya? Yang pertama kita sabar dulu, jangan diputus dulu ya Bu ya. Saya boleh tanya nggak nih? Kira-kira anak Ibu mirip siapa itu kira-kira? Ayahnya kah, ibunya kah, neneknya kah? Seperti itu? Mirip saya kayaknya. Jadi ada contohnya ya. Jadi kita nggak bisa lebih sabar gitu Bu. Jadi kalau misalnya anak Ibu ingin lebih banyak berbagi, cobalah dimulai dari Ibu banyak berbagi.
kepada anak gitu. Jadi kalau mau bagi sesuatu tanpa syarat aja Bu. Biasanya kan orang tua suka, oke, saya kasih ini ya, tapi syaratnya kamu gini gitu. Nah, dia belajar sesuatu itu terus dari orang tuanya. Gitu. Terus kalau misalnya ibu pakai trik begini ya, kalau misalnya ibu bawa makanan, bilang jangan dikasih adik, tapi ini punya mama dan harus dibagi. Nah kemudian ya anak ibu yang menurut ibu tadi pelit itu suruh ngebagi duluan. Misalnya kalau ada kue dibagi 3, nah nanti dia milih yang terakhir, dia ngambilnya yang terakhir. Jadi yang ngebagi itu yang ngambil bagian terakhir. Jadi kalau dia ngambil bagian terakhir pasti baginya rata kan? Iya. Tapi kadang kalau misalnya dia dikasih gitu ayah, dia pula yang milih ayah. Ya itu ibu buat aturan, makanya jangan dia yang ngatur ibu yang ngatur dia gitu. Baik, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Ibu sudah punya buku kami? Ayah Edi menjawab? Ada. Ya, coba dibaca kembali, dipelajari dan dipraktekkan. Jadi jangan ditaruh lemari karena buku itu adalah manual. Untuk dibaca dan dipelajari ya, terus menerus. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Mia. Terima kasih Bu Mia. Pekanbaru. Oke, ini sudah banyak sekali penelpon. Mohon maaf, mungkin telepon ini telepon terakhir. Kita juga masih banyak pertanyaan di beberapa SMS. Tapi saya senang sekali kalau para orang tua juga ini ya, ini mulai peduli dan mulai juga prihatin akan hal-hal ini. Sekarang saya beri kesempatan dulu untuk beberapa pertanyaan di SMS ya. Silakan, kita ke Pak Agus di Goa, di Makassar ini ya. Ayah, anak saya laki-laki umurnya 6,5 tahun, mau sekolah, tidak mau sekolah dan tidak mau juga diajari atau diajak disiplin di rumah. Tapi dia pintar pakai alat elektronik atau katakanlah seperti HP dan ingatannya kuat terhadap suatu peristiwa. Bagaimana nih cara kita bisa mengelolanya ya? Begini Pak, yang pertama masalah anak itu muncul seperti tadi saya katakan adalah dari ketidaktahuan kita mengasuh anak secara tepat. Jadi tugas pertama kita kalau ingin anak kita tidak bermasalah adalah belajar ilmu anak. Di mana belajarnya di Smart FM, di mana belajar cara asuhnya baca di buku-buku kami. Nah, bukunya silakan dilihat di www.ayahkita.com. Nah, nanti kalau kita sudah belajar, kita akan tahu nih bagaimana cara mengasuh yang tepat. Sama seperti kita beli HP. Itu HP ya, beda merek, beda tipe, itu beda cara penggunaannya. Tombolnya beda, letaknya beda, kemudian fungsinya beda. Tanpa kita belajar buku manualnya, pasti kita akan kesulitan dan akan menyalahkan HP-nya. Kata HP-nya ini sulit sekali dipakai. Sebenarnya yang ada adalah kita mungkin yang perlu belajar. Atau gaptek gitu ya, nggak tahu teknologi. Tapi dengan belajar dan mau belajar, akhirnya kita bisa pakai HP itu dengan mudah. Begitu juga anak kita Pak. Yang muncul biasanya adalah selalu kita mencatat masalah-masalah anak kita, tapi kita tidak pernah tahu masalah kita sendiri itu sebenarnya apa. Misalnya ya, anak saya tidak mau sekolah gitu. Kemudian di sini ada disiplin, tidak mau didisiplinkan misalnya. Nah kita lupa sebenarnya kita udah disiplin belum sih begitu. Karena waktu saya mengajarkan kedisiplinan kepada anak, ternyata begitu anak saya disiplin itu malah kita seringkali melanggar sendiri dan suka ditegur sama anak. Nah masalahnya adalah pada saat kita ditegur sama anak, kita mengizinkan nggak kita ditegur dan kita minta maaf nggak kalau kita berbuat salah. Karena seringkali orang tua kalau ditegur anak marah begitu, merasa superior, merasa anaknya ngelunjak. Padahal kalau kita ingin anak kita mau didisiplinkan, kita harus siap. Kalau nggak disiplin ditegur. Ya, contoh seperti di lalu lintas saja. Nah kita disuruh misalnya berjalan rapi, teratur, tiba-tiba yang belakang tin ngasih klakson dan sebagainya dan pakai sirine mengusir kita untuk minggir. Nah, bagaimana mungkin kita bisa teratur kalau dicontohkannya seperti itu ya? Yang pakai sirine malah melanggar lampu merah. Itu saya sulit menjawab pada anak saya itu. Itu kok mobil itu kok boleh ya lewat lampu merah padahal lampunya lagi merah. Nah, itu jawaban yang sulit buat saya. Bagaimana kita mau disiplin kalau dia melihat contoh-contohnya tidak disiplin? Nah, dia pintar misalnya elektronik dan sebagainya. Nah itu adalah potensi kelebihan dia yang harus kita support. Makanya tugas kita adalah diskusi sama dia. Nak kamu mau jadi apa sih kalau pintar elektronik? Mau gak sekolah elektro? Nanti belajarnya tentang elektronik kayak gini-gini. Ambil spesialisasinya misalnya handphone. Cuma ngomong-ngomong kamu tahu gak sayang sih kalau sekolah elektro itu harus masuk sekolahnya di mana, kemudian syarat-syaratnya harus belajar apa saja. Nah jadi hubungkanlah
kesukaannya dia, handphone dan sebagainya, elektronik, dengan syarat-syarat belajar supaya bisa masuk sekolah itu. Misalnya fakultas elektronik atau elektro seperti apa, kampusnya di mana. Nah, nanti anak-anak itu jadi tertarik. Setiap kali dia belajar, dia mengasosiasikan belajar itu nanti ujungnya ke handphone. Nah, begitu kira-kira, Pak. Jadi ini pernah terjadi dulu, ada anak yang malas belajar tapi hobinya bola. Jadi ngajari matematika pakai bola. Misalnya klub bola itu ada berapa. Kalau pertandingan satu kompetisi penuh itu berapa kali sih pertandingan? Udah hitung matematika dia. Kalau setengah kompetisi seperti apa. Sewaktu belajar geografi, dia belajar tentang negara-negara, klub-klub sepak bola yang ada di dunia. Kalau Inggris, Milan itu ada di mana? Kemudian Barcelona itu ada di mana? Akhirnya dia tahu geografi. Gunakanlah sesuatu yang disukai dan dicintai oleh anak sebagai alat pembelajaran. Nah, begitu kira-kira Pak Agus. Oke, Pak Agus, terima kasih sudah berbagi dengan kita dan semoga juga bisa menjawab, dan salam buat semua yang ada di Goa ya. Mudah-mudahan juga banyak inspirasi yang bisa dibagikan. Amin, mudah-mudahan. Seluruh keluarga yang ada di sana. Baik, ini waktunya kita kembali break, dan saya ingatkan untuk Anda yang ingin menjawab kuis, ini sudah di sesi yang terakhir. Setelah ini, pastikan Anda bisa menjawabnya dengan benar dan tepat, dan jangan lupa juga cantumkan nama, profesi, dan juga tempat tinggal Anda, dan pilihan jawaban Anda A, B, atau C. Dan Ayah Edi juga akan hadir di Palembang, ini tepatnya pada tanggal 17 November 2012. Anda bisa menghubungi person in charge yang akan tentunya nanti memberikan informasi apakah masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Ayah Edi di Palembang. Ini Anda bisa hubungi 0812-784828 atau di 0819-9482-4130 atau langsung bisa menghubungi ke Radio Smart FM Palembang. Jangan kemana-mana, kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut ini. Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali.